Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Aminah, NIM 2018 008473. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Pegawai Studi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu, dengan dosen pembimbing 1 saya Derajat Juherawati MM dan dosen pembimbing 2 saya Epsilandi Septiarini SEMM. Selanjutnya latar belakang. Jadi latar belakang di sini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekda. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas berbantuan menurut Onaino 2019. Selanjutnya untuk penelitian terdahulu. Jadi di dalam penelitian terdahulu di sini saya mencantumkan di mana variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen dan berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Selanjutnya untuk kerangka pikir. Jadi kerangka pikir pada penelitian saya ini memiliki 4 hipotesis. Yang pertama, pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai. Dan yang keempat, pengaruh pengendalian internal pemanfaatan teknologi informasi dan pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya untuk metode penelitian saya gunakan di sini ialah penelitian kuantitatif dan populasi. Yang saya gunakan seluruh pegawai PNS yang berada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu yang berjumlah sebanyak 55 orang. Untuk teknik pengambilan sampel saya sendiri ialah saya menggunakan sampling jenuh. Menurut Herianzu dan Lailai 2018, sampling jenuh ini merupakan teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dan sampel yang saya gunakan di sini ialah sebanyak 55 orang. Selanjutnya untuk uji data terdiri dari uji kualitas data, yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Dan yang kedua ada analisis data yang terdiri dari uji statistik deskriptif. Dan yang ketiga ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heterogenisitas. Dan yang terakhir ada uji analisis regresi linear berganda yang terdiri dari uji parsial dan uji simultan. Selanjutnya untuk hasil dari uji kualitas data, yang pertama ada hasil uji validitas. Jadi uji validitas ini dimana nilai person korelasinya lebih besar dibandingkan nilai R tabel dan nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Artinya semua bukti pertanyaan dinyatakan valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas di mana semua variabel memiliki nilai alpha Corbett lebih besar dari 0,60. Selanjutnya untuk analisis data di mana pada uji statistik deskriptif ini untuk masing-masing variabel independen dan variabel dependen memiliki nilai minimum dan maksimum min serta standar deviation masing-masing. Selanjutnya untuk hasil dari uji asumsi klasik pada uji normalitas ini, di mana uji normalitas nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, jadi dinyatakan normal. Selanjutnya pada uji multikolonialitas ini, di mana nilai VIF-nya kurang dari 10,00, artinya tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya pada hasil dari uji heterogenisitas, di mana pada nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi heterogenisitas. Selanjutnya untuk uji analisis regresi linear berganda, yang pertama ada hasil uji parsial atau uji T, di mana pada uji T ini untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi ini memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05, berarti tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen atau kinerja pegawai. Sedangkan untuk variabel lainnya berpengaruh secara signifikan parsial terhadap variabel dependen atau kinerja pegawai. Dan untuk hasil uji simultan atau uji F, di mana memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05, artinya secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap
variabel dependen secara simultan. Selanjutnya untuk kesimpulannya, di mana pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Dan yang terakhir, pengendalian internal pemanfaatan teknologi informasi dan pengalaman kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai. Dan terakhir ada saran, jadi saya mencantumkan 3 pokok. Yang pertama untuk bagi pegawai, dan yang kedua bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan yang terakhir bagi penelitian selanjutnya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.